Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sauda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul analisis tokoh utama dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud pada novel Mariposa karya Lulu HF. Nah, ini adalah buku yang saya analisis, itu berjudul Mariposa karya Lulu HF. Nah, Lulu HF ini adalah kepanjangan dari Hidayatul Fajriyah. Nah, buku ini itu terdiri dari 482 halaman dan sudah diterbitkan di Coconut Books ya pada Desember 2018. Nah, dalam penelitian ini saya itu menggunakan teori psikoanalisis, di mana dalam teori psikoanalisis itu dikaji 3 hal. Yang pertama ada ego dan superego. Nah, jadi aspek psikologi yang dimaksud dalam analisis ini yaitu ego dan superego tersebut, di mana itu yang terdapat dalam tokoh utama yaitu Acha pada novel Mariposa karya Lulu HF ini. Nah, alasan saya mengapa tertarik untuk meneliti tokoh utama yang ada pada novel itu karena setiap pembahasan selalu dihadirkan beragam watak dari tokoh utama tersebut. Nah, jadi kedua itu mengapa saya tertarik memilih novel ini itu karena 3 alasan. Yang pertama itu karena novel Mariposa ini merupakan novel kisah romansa dan persahabatan anak SMA zaman sekarang atau sesuai dengan generasi milenial. Nah, yang kedua, novel Mariposa karya Lulu HF ini menggambarkan tokoh yang memiliki beragam sifat atau tingkah laku yang berbeda dari setiap tokoh-tokohnya. Nah, yang ketiga atau tidak sama. Nah, yang ketiga itu novel Mariposa merupakan novel percintaan dan persahabatan SMA yang diangkat dari Wattpad dan telah dibaca oleh 60 juta kali hingga akhirnya novel ini diterbitkan. Nah, karena itulah saya tertarik untuk meneliti novel Mariposa ini, dan ada pun kajian yang terdahulu yang relevan itu dari yang menganalisis perwatakan itu dari Wati Emilia. Nah, pada tahun 2014. Nah, yang berjudul sama perwatakan tokoh, tetapi dia meneliti novel yang berjudul Ibuku Tak Menyimpan Surga di Telapak Kakinya, itu dari karya Triani Retno. Nah, yang kedua itu memasuki sinopsis dan pembahasan. Adapun sinopsis dari buku novel Mariposa ini yaitu kisah awal itu saat pertemuan ya, berawal dari kisah pertemuan tidak sengaja antara Acha dan Iqbal di sebuah camp olimpiade. Nah, yang mana ketika Acha melihat Iqbal itu pertama kalinya ia pun langsung terpesona akan sosok Iqbal. Nah, selanjutnya dalam novel ini juga mengisahkan seorang gadis cantik ya bernama Natasha Koilofi. Nah, ini mengisahkan yang bernama itu tadi, Natasha Koilofi, atau yang sering disebut dalam novel itu disingkat dengan nama Acha. Nah, atau disapa Acha. Nah, yang memperjuangkan cintanya terhadap seorang laki-laki yaitu yang bernama Iqbal tadi. Nah, Iqbal ini itu berhati beku dan super dingin bagaikan batu es. Nah, dengan kehidupannya yang serba monoton. Nah,
bernama Iqbal. Mereka berdua ini, Iqbal dan Acha ini adalah termasuk siswa yang sangat pintar di sekolah. Nah, karena ketertarikan Acha, nah novel ini itu dikisahkan kisah perjuangan cintanya. Bagaimana seorang Acha memperjuangkan cintanya pada seorang laki-laki. Nah, terus ada pembahasan. Nah, mengenai pembahasan itu sesuai tujuan dari penelitian tadi. Nah, hasil penelitian ini meliputi perwatakan yang dialami tokoh utama dalam novel Mariposa karya Lulu HF. Itu perwatakan dalam novel digambarkan melalui ucapan, perilaku atau tindakan yang dapat dilihat dari narasi, dialog ataupun monolog tokoh tersebut. Nah, perwatakan tokoh utama dalam novel Mariposa karya Lulu HF ini meliputi kemarahan, berprasangka buruk, sabar, perhatian, dan berani mengakui kesalahan. Nah, adapun data dan analisis pewatakan tokoh dalam novel Mariposa karya Lulu HF ini, itu yang pertama itu seperti yang teori yang pertama ada ITS. Nah, ITS ini merupakan merupakan watak dasar tokoh yang dijadikan acuan untuk membedakan sebuah karakter yang diciptakan pengarang. Nah, awal mula tokoh selalu bertindak mengikuti ITS yang sepenuhnya berada dalam ketidaksadaran berdasarkan kesenangan yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Nah, jadi adapun dari ini itu ditemukan adanya perwatakan kemarahan. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa marah adalah suatu pola atau emosi yang memuncak dikarenakan hal yang tidak disukai. Nah, watak pemarah pada tokoh Acha tampak pada ucapan Iqbal kepadanya yang cukup kasar dan membuat Acha tersinggung. Nah, dan akhirnya menyebabkan Acha marah. Nah, hal tersebut tampak pada kutipan, yaitu Iqbal terdiam, semakin tak mengerti, bukan seperti Acha biasanya. Ia memperhatikan raut wajah Acha yang terlihat jutek. Iqbal tiba-tiba teringat akan ucapannya yang cukup kasar di kantin kemarin. Apakah gadis ini marah padanya? Loh, marah sama gue. Nah, ini dikutip dari halaman 60. Nah, yang kedua itu berprasangka. Nah, berprasangka buruk. Prasangka buruk merupakan prasangka yang menganggap semua hal itu buruk di matanya sebelum mengetahui yang sebenarnya terjadi. Nah, di sini Acha berprasangka buruk terhadap Iqbal. Nah, Acha berpikir buruk bahwa Iqbal sudah membencinya setelah apa yang dialaminya. Nah, karena dinginnya sikap Iqbal selama ini, padahal belum tentu anggapan Acha itu benar. Nah, ini dikutip di halaman 89. Nah, yang berbunyi itu Acha berusaha membuang jauh pikiran buruk tentang Iqbal serta keinginannya untuk menyerah. Ia yakin dirinya pasti bisa mendapatkan hati Iqbal. Nah, yang kedua itu kajian ego. Nah, ego ini selain sebagai petunjuk kepada kenyataan tetapi juga sebagai penguji kenyataan. Nah, ego adalah tingkah laku ataupun perbuatan yang dilakukan tokoh yang ada dalam novel. Tingkah laku tokoh terbentuk karena dipengaruhi ITS, yakni watak dari pelaku tersebut. Ego berfungsi sebagai pencitra bagaimana watak tokoh yang digambarkan oleh pengarang. Semua yang tampak dari ego disebabkan oleh pertentangan id dan superego. Nah, jadi di sini ada sabar. Nah, sabar ini termasuk ego. Nah, sabar ini adalah tahan menghadapi cobaan, tabah, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tidak mengikuti emosi sesaat, dan tetap tenang dalam situasi yang dihadapi.
Nah, Aca tetap sabar atas ucapan Iqbal, padahal Iqbal sudah keterlaluan dan dan selalu bersifat pelin-pelan terhadap Aca. Nah, ini dikutip di halaman 98. Gue nggak bermaksud ngomong kayak tadi. Gue lepas kontrol. Gue minta maaf, Ca. Sesal Iqbal tulus. Nah, Aca menghela napas pelan, mengusap hidungnya dengan punggung tangan. Nah, Iqbal nggak salah kok. Aca aja yang nggak tahu diri, kayaknya yang Iqbal bilang. Nah, lirik Aca. Nah, terlihat jelas bahwa di sini Aca itu tidak marah kepada Iqbal. Ia sabar, walaupun ia sudah sudah bersikap kasar dan pelin-pelan. Nah, yang kedua itu perhatian. Ego yang kedua itu perhatian. Perhatian adalah salah satu bentuk kasih sayang seorang kepada orang lain yang diwujudkan dalam bentuk sikap ataupun perbuatan. Perhatian tidak hanya kepada orang tua, saudara, dan teman, tetapi bisa juga ditunjukkan kepada orang lain. Nah, dalam hal ini Aca memberi pesan kepada Iqbal. Hal ini terlihat dan dikutip berikut. Nah, pada halaman 310, Aca menganggukkan kepala. Mereka pun segera masuk ke dalam mobil. Dengan senyum mereka, Aca memberikan paper bag yang sedari tadi dibawanya kepada Iqbal. Nah, Aca bawain kue coklat kesukaan Iqbal. Nah, perhatian sekali kan Aca, dia memberikan kue coklat kepada Iqbal. Yang ketiga, yang terakhir itu super ego. Nah, super ego ini mengacu pada moralitas dalam kepribadian, sama halnya dengan hati nurani yang mengenali nilai baik dan buruk. Super ego itu berfungsi sebagai lapisan yang menolak suatu yang melanggar prinsip moral. Nah, berikut wujud konflik psikis yang berkaitan dengan super ego. Yang pertama itu berani mengakui kesalahan. Nah, jadi di dalam novel Mariposa itu Aca, pewatakan Aca juga berani mengakui kesalahan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa berani mengakui kesalahan adalah watak tanggung jawab. Nah, yang ada pada diri seseorang untuk mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya. Aca termasuk orang yang berani mengakui kesalahan sendiri. Sikap ini ditunjukkan di halaman 99. Nah, Iqbal menggelengkan kepalanya, menolak. Iqbal jawab dulu pertanyaan Aca. Iqbal jijik ya sama Aca. Gak suka ya Aca dekat-dekat Iqbal lagi. Aca murahan ya. Aca memang gak tahu diri kayak yang Iqbal bilang, lirih Aca. Nah, ini ya, dia mengakui kesalahannya. Terus bagaimana kesimpulan dari penelitian saya ini? Berdasarkan dari hasil penelitian pada pembahasan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa melalui teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud yang membagi sistem kepribadian menjadi 3, yaitu ego dan super ego, menerangkan hasil analisis terhadap novel Mariposa karya Lulu HF menunjukkan Aca merupakan tokoh kompleks. Nah, tokoh Aca sebagai tokoh utama memiliki watak positif. Nah, seperti tadi sabar, perhatian, dan berani mengakui kesalahan. Nah, sedangkan dalam watak negatifnya yang ada dalam diri Aca itu adalah kemarahan dan berprasangka buruk. Nah, adapun terakhir mengenai saran terhadap novel Mariposa karya Lulu HF ini, yaitu saya masih terbatas oleh perwatakan tokoh ya, masih terbatas oleh perwatakan tokoh utama. Nah, oleh karena itu saya sarankan agar dilakukan penelitian lanjutan yang membahas novel Mariposa ini dengan menggunakan pendekatan psikoanalisis itu terhadap semua tokoh yang ada dalam novel ini.
novel ini. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang kurang baik ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.